Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam satu hati. Kembali lagi di Sinar Mas Motor, dealer resmi penjualan motor Honda di Kota Tasikmalaya. Bersama saya Denny Darusman sebagai sales konsultannya Brosis. Apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini kita akan membahas salah satu teknologi yang sangat penting dan sering digunakan di motor skutik, yaitu CVT, kepanjangan dari Continuously Variable Transmission. Buat Brosis yang penasaran apa keunggulan dan cara kerja CVT, tetap tonton video ini sampai selesai ya. Let's go! Oke Brosis, kita udah ada di AHA Sinar Mas Motor bersama dengan Felix sebagai bagian dari part support. Felix, langsung aja ke pertanyaan pertama, apa itu CVT? CVT atau Continuous Variable Transmission, atau bisa diterjemahkan juga transmisi yang berhubungan secara terus-menerus. Kelebihan yang pertama adalah perubahan rasio transmisi yang halus, karena pada transmisi ini perubahan rasionya mengikuti putaran mesin. Untuk kelebihan yang kedua adalah memberikan kepraktisan saat berkendara. Lanjut, kelebihan yang ketiga adalah akselerasi yang lebih cepat dibandingkan transmisi lainnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak diperlukan gear shifting, di mana gear shifting itu memberikan jeda saat perpindahan gear yang mengurangi akselerasi di kendaraan. Ini adalah komponen-komponen daripada CVT. Ini yang dinamakan panbel. Panbel ini adalah alat untuk menggerakkan roda belakang. Kekuatan dari panbel ini adalah 24.000 kilo atau 2 tahun. Mana yang lebih dulu dicapai? Terutama terlihat dari fisiknya, ada yang sudah retakan-retakan seperti ini. Ini udah mulai kurang bagus. Alangkah baiknya ini harus diganti. Nah, yang ini adalah namanya puli belakang. Ini ada kanvas CVT-nya. Kanvas CVT-nya ini udah mulai agak aus. Kelihatan dari ada garis-garis ini nih, udah mulai tipis, udah mulai habis. Alangkah bagusnya ini harus segera diganti buat performa biar lebih meningkat. Dan yang ini adalah rumah roller. Rumah roller ini adalah untuk menggerakkan yang kulit depan. Ini ada 6 bagian ini. Kalau ini udah jelek, ini ada kelihatan ada garis-garis aus ini. Dan yang ini adalah mangkok CVT-nya. Mangkok CVT ini kalau misalkan udah jelek, ini ada garis-garis di dalamnya, udah mulai aus. Cuman ini kebetulan masih bagus. CVT ini menggunakan 2 puli, yaitu puli penggerak dan puli yang digerakkan, atau yang disebut primary atau sekunder, yang dihubungkan oleh sabuk atau pibel. Puli-puli ini dapat berubah ukuran secara otomatis untuk mengatur rasio gear saat motor mulai bergerak. Puli-puli ini akan menyesuaikan ukuran dan posisi untuk memberikan performa terbaik saat akselerasi maupun saat kecepatan tinggi. Ya, salam satu hati Brosis, kembali lagi dengan saya Egy Sali Sapari. Setelah Brosis melihat PT yang sudah dijelaskan oleh rekan saya barusan, saya akan meneruskan tentang beberapa part atau komponen yang telah disediakan sebagai pelengkap atau benda kerja supaya Brosis lebih paham tentang apa itu komponen CVT atau Continuously Variable Transmission yang disebut dengan transmisi otomatis. Salah satunya di CVT itu ada komponen yang disebut dengan komponen drive atau penggerak dan driven, dan dihubungkan oleh menggunakan yang namanya fan belt seperti ini. Tadi juga rekan saya sudah menjelaskan fan belt itu seperti apa. Nah, dari awal saya akan jelaskan pertama-tama ada yang disebut dengan komponen drive pulley atau yang menggerakkan. Apa saja di dalamnya? Di dalamnya ada komponen, ada boss pulley, ada rumah roller seperti ini bentuknya, terus ada roller weight atau misalkan roller penggerak. Nah, ini salah satu sampel rumah roller atau misalkan roller yang sudah terkena aus. Kenapa diakibatkan aus? Karena ya mungkin satu, terkendala dengan usia pakai yang sudah cukup lama, sudah waktunya, masa usia pakainya, komponen ini harus diganti. Yang keduanya, bisa saja kurang perawatan tadinya. Karena apa? CVT itu sangat sensitif. Sensitif seperti apa? Kalau misalkan digunakan memang secara pembersihan, dibersihkan setiap kilometer 8.000 km,
atau misalkan kalau misalkan memang tidak dipakai itu di range waktu sekitar kurang lebih 8 bulan. Tetapi itu juga mana kalau misalkan sepeda motornya digunakan di jalan seperti apa. Kalau misalkan digunakan jalan seperti berdebu, becek, itu bakal lebih cepat karena proses sirkulasi udaranya mungkin kotor atau terhambat. Nah, yang ini yang namanya disebut dengan drive pulley atau rumah roller yang menggerakkan driven atau outer comb clutch. Nah, ini kebetulan saya bawa sampel yang sudah rusak rollernya. Nanti Saudara Denny akan menampilkan komponen mana aja, ya misalkan gimana sih cara lihat ausnya. Itu bisa dilihat secara kasat mata atau bisa terlihat. Atau misalkan ingin lebih spesifik, ingin lebih jelas lagi, Bro and Sis, bisa mungkin nanti diukur melalui alat ukur, itu menggunakan sigmat atau mikrometer, ya seperti itu. Nah, ini komponen yang driven pulley isinya ada apa aja? Ada drive pulley atau rumah roller, ada boss, betulnya ini ada ram plat atau plat penutupnya. Nah, ini ada P-slide, terus ada rollernya. Nah, mungkin seperti itu. Ini yang namanya dengan drive pulley. Atau misalkan perawatannya itu bisa sekalian nanti dibongkar, dibersihkan secara berkala setelah servis. Nah, yang kedua ini ada yang namanya P-belt. P-belt atau misalkan alat penggerak, pan belt biasanya nyebutnya Bro and Sis seperti itu. Nah, ini adalah komponen atau part penggerak penghubung antara drive pulley dengan driven pulley. Jadi kalau misalkan disatukan nanti seperti ini. Ini masuk ke sini, ini dihubungkan dengan drive pulley. Jadi ini alat untuk penghubung, spare part untuk penghubung, untuk menggerakkan dari drive pulley meneruskan ke driven pulley supaya sepeda motor Bro and Sis maju dan bekerja. Nah, Pak Egi, itu kan V-belt itu terbuat dari ini ya, dari karet. Itu ada masa ininya nggak sih, masa berlakunya? Terus kalau misalkan udah rusak, kita bisa lihat secara langsung atau enggak? Ya, betul. Terima kasih Kang Denny pertanyaannya. Ya, untuk komponen yang saya pegang ini disebut dengan V-belt. Ya, seperti saya jelaskan tadi dan kemudian di PT sebelumnya rekan-rekan saya juga sudah menjelaskan. Nah, secara kasat mata ini Kang Denny banyak material bahannya terbuat dari karet. Jadi otomatis pasti ada waktu kadaluarsanya. Salah satunya kenapa Honda menyarankan untuk servis perawatan berkala untuk pembersihan V-belt itu di angka 8.000 km. Atau misalkan untuk penggantiannya di angka 24.000 km. Kenapa seperti itu? Karena setiap 8.000 km itu untuk dilakukan pembersihan dan pengecekan. Nah, tapi nanti balik lagi seperti kata saya tadi, itu kalau misalkan dipakai memang kondisinya tidak dipakai jalan yang berdebu, jalan yang lembab gitu kan, becek, jadi debunya itu over atau berlebihan, itu bisa lebih cepat lagi pemeriksaannya. Tapi kalau misalkan memang kondisinya debunya memang dipakai di jalan kering, itu waktunya bisa lama, bisa sampai 8.000 km. Makanya pihak Honda menyarankan untuk pemeriksaan itu di angka 8.000 km dan untuk penggantian di angka 24.000 km. Kenapa dibatas? Padahal sih ada yang bertanya juga, kenapa sih padahal kan V-belt itu motor saya nggak dipakai Kang Denny. Lama nih motor saya, padahal cuma dipakai berapa ribu kilometer, tapi jarang dipakai gitu kan, tapi usianya udah lebih 2 tahun, bagusnya gimana? Banyak yang kananya seperti itu. Kalau misalkan memang bagusnya sih diganti, karena ini bahannya terbuat dari karet, gitu kan. Jadi ditakutkan apa? Kalau misalkan dilihat secara fisik bagus, tetapi daya cengkeramnya atau misalkan gaya tariknya itu sudah kendor, sudah tidak bekerja secara sempurna. Jadi itu kenapa diharuskan mungkin ya sebisa mungkin di angka 24.000 km pan belt tersebut ini diganti. Nah, seperti itu Kang Denny ya. Nah, untuk selanjutnya Kang Denny saya akan menjelaskan tentang ini yang namanya tentang driven pulley atau outer comb. Nah, ini benda kerjanya seperti ini ada di komponen yang belakang. Kalau drive pulley ini berada di depan, menyatu dengan as krek as gitu. Dipasangnya di as krek as karena apa? Untuk penggerak, digerakkan oleh mesin gitu kan. Nah, ini yang kedua. Nah, saya akan menjelaskan tentang yang namanya driven pulley. Driven pulley itu seperti ini. Tadi Pak Ari sempat menyinggung, gimana sih kalau ininya rusak kondisinya? Nah, kalau rusak itu bisa dilihat dengan kasat mata atau misalkan bisa menggunakan alat ukur. Itu kan kondisinya nanti dilihat, ini bisa diraba, dipegang. Kalau misalkan kondisinya ini bergerigi, nah itu berarti sudah aus. Dan biasanya diakibatkan itu berbarengan dengan kanvasnya yang sudah tipis atau usia pakai yang sudah lama seperti itu. Nah,
Ini yang namanya tentang komponen driven pulley. Sebenarnya kalau misalkan ini dipecah lagi, ini dibuka lagi, ini ada beberapa komponen di dalamnya. Di antaranya ada springnya ada, ini slide-nya ada, rumahnya atau misalkan rumah penggeraknya seperti itu. Gitu. Nah Pak, tadi kan kita udah bahas masalah kanvas rem ya. Ya, Saya betul. suka dapat pertanyaan nih di media sosial, cara atau tips agar kanvasnya itu tetap awet gitu Pak, minimal jangka pemakaiannya nanti lebih panjang. Oke, siap Kang Denny. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin yang dimaksud Kang Denny kanvas otomatis ya, karena kita lagi bahas kanvas otomatisnya. Nah, ini yang disebut dengan kanvas otomatis ya, rekan-rekan atau teman-teman Bro NC semua. Nah, ini gimana sih cara ngejaga supaya kanvas ini awet dipakai atau misalkan usianya waktu pakainya menjadi lama gitu. Kadang-kadang gini ya, kita kalau misalkan balik lagi ke habit atau pengendaraan. Kalau misalkan kita kanvas ingin awet, biasanya kalau kita ketemu dengan jalan yang medannya agak berat, tanjakan, terus kita nemu yang tanggung nih, taruh ada motor ngedadak berhenti atau mobil berhenti di depan. Rata-rata kita itu suka lupa tidak menggunakan rem, Kang Denny. Tapi kita menggunakan gas sebagai penahan motor atau kendaraan. Jadi menggunakan putaran mesin supaya menahan motor agar tidak melaju mundur gitu kan. Nah, ini kebanyakan seperti itu. Jadi kalau misalkan Bro Esis ingin awet penggunaan CVT atau kanvas otomatisnya, jadi kalau misalkan pada saat berada di tanjakan atau misalkan di medan berat atau yang agak curam, berat lah intinya, Bro Esis biasakan menggunakan rem sebagai penahan kendaraan sepeda motornya gitu kan. Jadi kalau misalkan Bro Esis menggunakan kanvas sebagai atau putaran mesin sebagai penahan sepeda motor, nanti kanvas tersebut pasti akan aus. Dan biasanya ini bisa mengakibatkan adanya keausan yang berlebih atau bahkan bisa jadi sampai kondisinya mungkin nanti berubah warna seperti itu karena diakibatkan oleh panas. Jadi seperti itu Kang Denny, kalau misalkan kanvas otomatis tersebut ingin lebih awet dipakainya, waktu pakainya. Jadi balik lagi Kang Denny, dengan beberapa komponen yang saya jelaskan, alangkah baiknya Bro NC pengguna sepeda motor Honda untuk melaksanakan servis secara berkala atau secara teratur ke bengkel resmi Honda atau ke AHAS. Silakan Bro NC datang aja ke AHAS kami di Jalan Haji Jenderal Mustafa nomor 294 Kota Tasikmalaya. Nanti kalau misalkan Bro NC ingin melakukan pengecekan, silakan datang ke AHAS kita. Untuk layanan kita pengecekan itu hanya pengecekan kita gratis. Silakan datang aja, nanti Bro Esis bisa pilih-pilih paket servis sesuai yang Bro Esis ingin, atau misalkan untuk pengecekan silakan Bro Esis pilih aja, silakan temuin SA kita, bisa langsung nanti diestimasi. Kita juga ada layanan safety check gratis, Honda safety check free ya gitu. Silakan Bro Esis datang aja ke AHAS kita, ditunggu ya Bro Esis. Terima kasih, begitu aja penjelasannya Kang Denny, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bro Esis sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Nah Bro Sis, ini ada beberapa tips pemeliharaan agar CVT-nya awet. Yang pertama adalah jika Bro Sis berhenti di tanjakan, gunakan rem untuk menahan kendaraan agar tidak meluncur ke belakang ya. Jadi tidak menarik gas untuk menahan gerak ke belakang, tapi menggunakan 2 rem. Kemudian servislah motor ke AHAS lebih sering jika sepeda motornya seringkali dikendarai di area yang sangat basah atau berdebu. Dan yang ketiga adalah periksalah part komponen CVT secara rutin di AHAS, tentunya di Sinar Mas Motor, sesuai jadwal perawatan berkala pada buku pedoman pemilik atau yang sekarang menggunakan aplikasi Daya Auto. Jadi itulah penjelasan tentang CVT pada motor, teknologi yang menawarkan kenyamanan dan efisiensi pada penggunaan bahan bakar. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan informasi lebih untuk Bro Sis mengenai teknologi pada sepeda motor. Kita tunggu kedatangan Bro Sis di AHAS Sinar Mas Motor untuk melakukan servis secara berkala ya. Kita juga tunggu kedatangan Bro Sisnya di dealer Sinar Mas Motor yang ada di Jalan Hajat Mustafa nomor 294. Atau Bro Sis juga bisa mengunjungi cabang kita yang ada di Singaparna, tepatnya di Jalan Raya Cikirai nomor 37, dan cabang kita yang ada di Ciawi di Jalan Raya Perlita 1, Jalan Raya Ciawi. Apa aja yang Bro Sis dapatkan jika melakukan pembelian unit motor Honda di Sinar Mas Motor? Pertama, Bro Sis akan mendapatkan kartu garansi, kemudian servis gratis ada yang 3 kali dan ada yang 4 kali, dimana untuk servis pertamanya Bro Sis mendapatkan gratis oli ya. Kemudian kita juga masih ada safety tools, dimana untuk segala pembelian unit motor di Sinar Mas Motor, Bro Sis mendapatkan safety tool yang isinya ada P3K, kemudian ada jas hujan, dan ada alat untuk memompa sekaligus menambal ban ketika darurat. Untuk promo yang masih berlaku di Sinar Mas Motor, yang pertama, jika Bro Sis melakukan pembelian motor CB150X
tahun 2023, Brosis akan mendapatkan cashback sampai dengan 3,5 juta, ditambah dengan voucher menginap di Hotel Grand Metro. Kita juga ada promo untuk pembelian motor Beat CBS di DP 800 dan untuk motor Beat Deluxe Smart Key itu DP-nya cuma 1 juta aja. Kemudian kalau Brosis mau datang langsung ke Sinarmas Motor yang ada di Jalan HZ, Brosis bisa mencoba untuk motor listriknya nih, ada IM1 ya. Nanti Brosis bisa untuk test ride. Nah, Brosis jangan lupa setiap Brosis melakukan full service dan ganti oli di AHA Sinarmas Motor, Brosis juga nanti akan mendapatkan kupon yang nanti kita undi. Jika Brosis ada pertanyaan seputar motor Honda, perawatan dan spare part, Brosis bisa hubungi nomor saya di bawah ini atau nomor sales yang nanti kita cantumkan di kolom deskripsi. Untuk informasi seputar kredit dari mulai DP, angsuran dan lain-lainnya, Brosis bisa hubungi nomor WA-nya ya. Kita juga bekerja sama dengan 5 leasing, ada Bank Mandiri, ada Bank Mega, kemudian ada Otto, Adira, dan FIF. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa ikuti kita juga di media sosial lainnya, ada TikTok dan Instagram. Saksikan juga live kita ya di TikToknya Denny Darusman dan juga TikToknya Sinarmas Motor. Kalau Brosis ada pertanyaan atau mau konsultasi, bebas di sana. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, selamat siang, salam satu hati, bye-bye.